Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai proses melakukan review seperti itu. Sebelumnya tadi di tutorial sebelumnya ada salah seorang reviewer karena kesibukannya menolak artikel. Oleh karena itu saya akan masuk lagi sebagai jurnal manager atau bisa juga sebagai editor. Saya akan masuk sebagai jurnal manager, bisa juga sebagai editor. Dan saya akan berikan ini reviewnya ke yang lain. Karena nanti di sininya decline, ini ditolak oleh Pak Pupuk. Nah, saya akan berikan ke yang lain. Pak Ruroji contohnya. Biar karena ini adalah uji coba, jadi di sini saya don't send email to reviewer. Kemudian menggunakan review for manuscript evaluation. Nah, kemudian ini sudah kedua orang. Nanti kita akan masuk ke reviewer masing-masing. Karena pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana seorang reviewer melakukan review. Di sininya reviewer Udin. Ketika kita meminta untuk melakukan review, nanti di sini otomatis ada task di reviewer, kemudian klik review langsung. Nah, kemudian kalau tadi itu menolak karena kesibukan, Pak Pupu sekarang ini menerima. Klik I accept, kemudian setelah membaca ini sudah sesuai bidang. Kemudian kalau sudah diklik I accept to continue, nah kemudian nanti di sini ada review guideline untuk reviewnya seperti apa. Harusnya tidak seperti ini juga bisa, nanti di sini tata cara untuk melakukan review seperti itu. Kemudian setelah itu continue to step 3. Nah, ini proses reviewnya. Caranya kita akan download. Ketika di download, nanti ininya dipastikan ke reviewer sudah tidak ada. Tidak ada identitas. Kemudian nanti di sini si reviewernya apakah informasi dalam naskah tersebut baru dan orisinil dibaca semuanya, apakah baru atau tidak nih. Tentang stud, wah ini sudah sangat banyak. Jadi kalau 10 sampai 100 mungkin nilainya 70. Naskah belum diterbitkan atau pertimbangan dalam jurnal lain. Cocokkan dengan tema pendas. Kemudian format penulisan, pengetahuan pengarang, kemudian kepustakaan, kemudian metode dan pendekatan. Ini semuanya dibaca dulu, kemudian diisi, dibaca dulu, kemudian diisi. Bisa juga ketika yang dimasukkan ke dalam ini contohnya sudah dibaca semua Bapak Ibu ya, jangan sampai seperti ini. Kesalahan penulisan. Untuk format reviewnya yang lebih bagus nanti akan saya berikan, karena ini sebenarnya ada sebagian yang tidak harus dilakukan oleh seorang reviewer, seperti keterangan, kemudian dan yang lainnya tidak harus dilakukan oleh seorang reviewer. Contoh saja. Kemudian nanti di sininya revision. Di sini kalau si komen lihat komentar. Kemudian kalau decline berarti ditolak langsung.
kemudian resubmit elsewhere, kirimkan artikel yang lain, ini sama dengan ditolak juga, cuma dengan halus. Kemudian resubmit for review, kirimkan kembali untuk direview. Kemudian revisi, harus merevisi. Nah, contohnya saya akan memilih harus direvisi. Nanti ini format reviewnya nanti akan saya berikan yang lebih lengkap. Jadi ada angkanya dan ada keterangannya. Kenapa milih 70? Kenapa milih 80? Soalnya apabila di sini judul ketepatan judul sudah dengan isi naskah 70, kenapa bilang 70? Nanti ada catatan-catatannya. Siapa tahu di masing-masing ini abstrak ditulis pada naskah lengkap, jelas, dan ringkas. Nah, abstrak itu yang harus seperti apa gitu? Harus IMRAD, introduction, method, kemudian ada introduction, ada method, ada result, kemudian ada discussion, dan ada conclusion. Nah, kalau ini sudah dilakukan review, sudah diperiksa, sudah diberikan masukan di sininya, selain memberikan penilaian juga di sininya diberikan masukan. Nanti caranya diklik di blog, nanti kita berikan komentar. Tolong perbaiki sesuai dengan kaidah, dan pada bagian ini harus menjelaskan dasar dilakukan penelitian. Contoh seperti itu. Nah, jadi satu sudah diberikan nilai secara kuantitatif, kemudian diberikan masukan-masukan, ketiga diberikan komentar. Nah, kalau sudah, kita akan save as. Jadi tadi ada langkah submission, kemudian langkah review. Contohnya ini review 1. Nah, sudah ada seperti ini. Nanti yang dimasukkan di sini, ini selain hasil angka-angka juga di-upload hasil reviewnya. Di-upload, ini proses review. Nah, kalau sudah, klik continue juga, kemudian klik complete, kemudian submit to review. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah seperti itu. Nanti untuk langkah selanjutnya, itu harus 2 reviewer semuanya itu harus melakukan proses review. Kita log out. Yang kedua itu reviewnya ini. Kita akan lihat apakah muncul. Ternyata sudah muncul, klik review seperti yang sebelumnya. Kemudian di sininya I accept. Kemudian setelah itu di guideline, kita ada guideline setelah ininya tersimpan. Setelah guideline, kemudian download dan review, kemudian ini petunjuk-petunjuknya. Kalau sudah, continue to ini, kemudian di sini kita berikan nilai. Yang terlebih dahulu mendownload ini. Download, kemudian dibaca, kemudian setelah itu dilakukan revisi. Maksudnya 70, ini 75, ini 78 gitu. 70, ini semuanya harus diisi. Semua diisi berdasarkan di artikel yang kita baca, berdasarkan artikel yang ini yang kita baca. Dan di sini 70. Nah, sini contoh. Ini harus hati-hati. Kemudian yang ininya diberikan masukan-masukan. Masukan-masukan. Kalau sudah berikan masukan, harus dikuangkan kembali tentang alasan atau nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, di rename, kemudian masuk
ke review. Nah, kalau sudah seperti ini, klik upload, kemudian kita ambil. Kalau tidak tahu namanya city atau apa, karena tidak tahu, ya bisa berarti review artikel 1, review artikel 2. Contohnya ini sama juga dengan revision required, kemudian klik submit. Kemudian setelah ini diklik submit, ini selesai. Nanti kita sudah melakukan proses review yang dilakukan gitu, seperti itu. Jadi proses reviewnya sudah, dan kita akan logout. Kemudian kita akan lihat sebagai journal manager. Apakah nanti sudah ketahuan atau tidak? Kita akan lihat. Nah, di sini review, submit. Kemudian di sini juga ada naskah yang diberikan oleh reviewer gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama. Dan di sini itu nanti bisa dilihat oleh si author gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya proses review sudah beres. Nanti tinggal melakukan diskusi-diskusi di sini. Nanti bisa ditambahkan dengan reviewer, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu tata cara untuk melakukan proses review secara sistem. Nanti kita akan lanjutkan mengenai cara author untuk melakukan revisi dan bagaimana cara untuk melakukan diskusi ketika revisi, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.